Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Syafani. Di video kali ini saya ingin membahas tentang gaya bahasa. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang gaya bahasa, sebelumnya kita bahas dulu bahwa seperti yang kita tahu, bahasa adalah alat atau media bagi seorang pengarang untuk mengomunikasikan gagasan atau pemikirannya agar dapat diterjemahkan ke dalam sebuah karya sastra. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa itu adalah medianya atau wadah bagi seorang pengarang. Nah, salah satu aspek terpenting dari sebuah karya sastra itu adalah bahasanya. Jadi apalagi terutama pada buku atau novel atau cerpen atau apapun yang berbentuk tulisan, ketika bahasanya itu menarik, maka peminat itu lebih banyak untuk membaca karya sastra tersebut. Nah, seni bahasa atau seni kata ini berupa kata-kata indah yang diwujudkan dari ungkapan pikiran, menciptakan keindahan dalam sebuah karya sastra. Alhasil, membaca karya sastra akan lebih mengasyikkan jika ilmu pengarangnya disampaikan dalam bahasa yang estetis. Sebuah karya sastra yang memiliki nilai estetika dapat menggugah minat pembaca. Jadi, apalagi jika pengarangnya itu menggunakan gaya bahasa yang unik dan menarik untuk disajikan. Nah, setelah kita membahas itu tadi, jadi sebenarnya gaya bahasa itu apa sih? Jadi gaya bahasa itu adalah dapat digambarkan sebagai kemampuan pengarang untuk mengolah kata-kata. Jadi gaya bahasa itu secara umum merupakan cara mengekspresikan diri melalui bahasa. Itu menurut Keraf pada tahun 2010 di halaman 113. Lalu gaya bahasa dapat digunakan untuk mengukur kepribadian, karakter, kemampuan seseorang untuk dapat digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Jadi gaya bahasa ini bisa juga kita gunakan untuk mengukur kepribadian atau kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau berkomunikasi secara efektif. Nah, orang akan lebih menyukai kita jika gaya bahasa kita tuh lebih baik. Nah, gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran seseorang melalui bahasa dengan cara tertentu yang mengungkapkan jiwa dan kepribadian penulis tersebut. Nah, gaya bahasa yang baik itu harus mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Nah, yang pertama itu kejujuran. Kejujuran dalam bahasa berarti kita mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Pemakaian kata yang kabur dan tidak terarah serta penggunaan kalimat yang berbelit-belit adalah jalan yang mengandung ketidakjujuran. Lalu yang kedua tadi ada sopan santun. Sopan santun ini memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara. Kata hormat bukan berarti memberikan penghargaan atau menciptakan kenikmatan melalui kata-kata manis, sesuai dengan bahasa basi dalam pergaulan masyarakat beradab. Lalu yang terakhir menarik atau gaya atau stylenya. Jadi gaya atau style itu menjadi bagian diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frase, kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. Nah, dari pengertian di atas ya, dapat kita simpulkan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa yang indah melalui pikiran. Gaya bahasa memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis dengan membandingkan sesuatu dengan hal lain. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri gaya bahasa. Nah, menurut Zainuddin tahun 1992 halaman 52 mengemukakan ciri-ciri gaya bahasa itu ada 3. Ya, yang pertama, ada perbedaan dengan sesuatu yang diungkapkan, misalnya dilebihkan atau mengiaskan atau melambangkan, mengecilkan, menyindir atau mengulang-ulang. Lalu yang kedua, kalimat yang disusun dengan kata-kata yang menarik dan indah. Dan yang ketiga, ciri-ciri gaya bahasa menurut Zainuddin yakni pada umumnya mempunyai makna kias. Nah, itu tadi ciri-ciri gaya bahasa menurut Zainuddin. Lalu ada lagi ahli yang membagi jenis gaya bahasa, yakni Tarigan di tahun 2013 halaman 5. Jadi Tarigan ini memberikan atau membagi jenis gaya bahasa itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada gaya bahasa perbandingan, lalu ada gaya bahasa pertentangan, lalu ada gaya bahasa pertautan, dan yang terakhir itu ada gaya bahasa perulangan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai gaya bahasa. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman yang menonton. Sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.